malam hari ini torang dengan Kak Hendra. Kak Hendra ini adalah hamba Tuhan. hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan. Pengalaman Kak Hendra waktu menggembalakan di sana, Kak Hendra boleh bagikan sedikit cerita pengalaman apa yang Kak Hendra sudah alami. Iya. Ya, kalau pengalaman dalam penggembalaan sih ya banyak kalau kita mau ceritakan, tapi apa yang bisa saya ceritakan saya sampaikan nih. Kalau di awal-awal penggembalaan pada waktu itu hati saya sendiri kan, karena kita hamba Tuhan, punya pendirian sebagai hamba Tuhan, tentu kita mau melayani Tuhan tanpa ada kayak karena pulang kampung lagi nih, karena kita orang Sumatera sendiri tuh, nanti dekat dengan orang tua. Tapi kalau agak jauh juga ya Kak Hendra. Jauh. Karena kita Sumatera bagian selatan, sedangkan kampung kita itu Sumatera Utara, jauh sekali. Jadi kalau mau bilang pulang kampung nggak juga kayak ini. Cuman lebih dekat, kan sudah satu pulau daripada kita di Sulawesi ada, itu jauh. Tapi kalau hal-hal itu semua dijauhkan, walaupun sebenarnya orang tua atau keluarga ya tentu lebih senang karena mereka boleh ketemu dan aksesnya juga nggak terlalu sulit seperti kalau sampai di Sulawesi begini. Nah tapi Tuhan tolong kita semua, pertolongan Tuhan ya. Tuhan jauhkan itu pikiran seperti itu, walau ada kemudahan-kemudahan untuk keluarga kita. Dan puji Tuhan, kalau di dalam pelayanan sendiri, karena kita meneruskan pelayanan, itu pelayanan belum, kalau waktu saya masuk itu di tempat itu karena daerah mau dibangun gitu, mau dipugar gitu. Jadi itu jalan ya seperti pengerasan. Jalan pengerasan itu berarti hanya taruh batu-batu besar gitu. Jalan kasar lah jalannya. Nah kalau hujan luar biasa. Nah, dari jalan utama, kalau jalan utama itu dari Jambi ke Padang. Nah kita di jalan utama itu. Nah dari jalan utama mau ke tempat di gereja itu ada kira-kira 400 meter kurang lebih. Itu kan yang pengerasan itu tuh. Nah itu kita jalani. Kalau sudah hujan itu luar biasa sekali itu pergumulannya. Nah becek ya dong bilang. Karena sebelum tinggal atau menetap di tempat penggembalaan itu, kita kan masih ke provinsi, ke Jambi, masih pulang balik. Dan puji Tuhan tidak begitu lama kita langsung menetap tuh. Tidak begitu lama. Pertolongan Tuhan dalam menyediakan semuanya. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat. Ya puji Tuhan, firman yang kita dengar mempersiapkan, karena mungkin saja Ones tahu, ya sama-sama kita terima dari Opa Hari. Kan selalu bilang tuh, kemampuan itu dari Tuhan, kemampuan itu dari Tuhan. Kita hanya mau saja. Soal bisa atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi puji Tuhan, waktu kita mau mengerjakan, Tuhan mampukan. Seperti contohnya begini loh. Waktu di Bitung, kita kan hanya bantu-bantu tuh. Ada yang buat ini kita ikut. Pokoknya nggak usah pilih-pilih deh. Nggak usah pilih-pilih kalau dalam mengerjakan. Malah, ya puji Tuhan kita dididik sih untuk bisa melihat semuanya. Yang percuma ya kalau kita jalanin tapi kita tidak ambil pelajaran dari semuanya itu ya. Satu ketika gini dalam didikan dari orang tua rohani Opa, tengah malam Opa punya ban tali pinggang itu. Dia kan selalu perfect orangnya tuh, nggak boleh yang leset, ada yang kurang dia langsung teliti teliti. Kalau dilihat lubangnya ini kurang nih, dia langsung telepon saya buat lubangnya. Malam itu juga itu udah kalau tidak salah sudah jam 12 ke atas deh. Langsung saya kerjain. Habis saya kerjain, saya turun, Opa bilang, kan besok
besok. Maksudnya Iya, besok. besok. Saya bilang, tapi sudah selesai Pak. Sudah selesai. Dia cek dulu, oh iya, oke. Jadi dari situ karena hati kita ya karena kita mau melayani. Mau melayani, betul. Karena kadang-kadang kalau semakin kita resapi lagi dan kita pikirkan lagi, Iya. bagaimana orang tua itu mendoakan kita, ya itu urusan opa dengan Tuhan. Karena Iya. teladannya dia dari apa yang dia bicarakan kepada kita itu, wah, Luar memberkati biasa. sekali. Sedikit aja dia omong itu udah memberkati. Nah, Iya. itu kita gunakan dalam pelayanan kita di Jambi waktu Jambi. itu. Ya kita tidak pungkiri banyak kekurangan kesalahan yang kita perbuat. Kita tidak bisa katakan Iya. semua benar. Enggak. Bahkan cenderung kita kalau semakin kita lihat kelihatanlah kekurangan kita di situ. Iya. Tapi puji Tuhan tolong selama 7 tahun kita buat bangun pastori pada saat itu. Benar-benar saya enggak tahu namanya berarti tukang. yang bangun yang kita sering lihat di kadang-kala kan KIB kan posting kan. Iya, iya. Oh, itu pastorinya ya. Iya, pastori ada waktu itu pengerja puji Tuhan ya, itu pengerja dari pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Iya. Karena masih satu suku waktu itu tuh. Karena kita satu suku, jadi enak bicaranya dengan dia. Iya. Waktu kita panggil, boleh bantu kita untuk buat pastori. Wah, dia semangat sekali puji Tuhan. Waktu itu dia masih sekolah. Oh iya betul, masih jadi Jakarta berarti kita kerjain. Tuhan beri hikmat, Tuhan tanpa, maksudnya nggak ada kita belajar untuk itu, hanya ya kita ngelayani aja waktu itu ngikut lihat bapak kalau Iya, waktu di Bapak pastori, pastori kan. ya, Om Icong, Om Icong, semuanya kita perhatikan. Nah, kita kerjakan, kita sampai Tuhan izinkan kita buat gedung gereja, walau sederhana. Oh, berarti yang Kak Endra bangun itu pastori di gedung gereja itu. Pertama, yang agak besar itu gedung gereja. Iya, oh. iya. Jadi Puji Tuhan, memang Iya. luar biasa memang. ya itu pekerjaan Tuhan ya. Iya, Makanya saya bilang tadi Tuhan. semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita pikir dari diri saya sendiri, ada kalanya kita tuh menyerah dengan keadaannya. Iya. Udah kayaknya ini udah. Pokoknya sampai benar enggak ini kita melayani Tuhan. Iya. Seperti sampai begitu. Jadi masa-masa itu ya Tuhan tolong karena enggak bisa sampai kita enggak bisa blank. Memang Nggak bisa benar-benar kita blank. pikirkan lah. Iya. Mau berbuat apa seperti sudah kosong gitu. Disitulah justru ada satu pertolongan Tuhan yang bukan seperti kebanyakan orang bilang, wah ada Tuhan tunjukkan ini untuk memberikan ini. Justru Tuhan tunjukkan kekurangan kita gitu loh. Kurang. Bukan berarti waktu pada saat blank itu, wah ada ini, Iya. bantu ini. Enggak, justru saya berbeda. Iya. Justru pada saat itu Tuhan tunjukkan itu kekurangan, Tuhan tunjukkan kesalahan. Jadi selama dalam pelayanan yang saya pelajari itu, di saat ketidakmampuan kita itu, pertolongan itu sudah pasti sebenarnya. Pertolongan itu sudah pasti, tapi lebih kepada kita memperbaiki diri lebih dahulu atau mengkoreksi diri lebih dahulu, ya. Karena beda-beda kalau kita dengar kesaksian dari hamba Tuhan lain, mereka luar biasa bagaimana mukjizat Tuhan lewat pelayanan mereka. Saya harap itu benar-benar memberkati juga ya. Saya percaya itu memberkati juga, namanya kesaksian. Iya, karena setiap hamba Tuhan mungkin memiliki pengalaman yang berbeda-beda juga ya kan. Iya. Tapi kalau saya sendiri ya, saya tidak bisa pungkiri banyaknya mukjizat yang Tuhan tolong, tetapi lebih kepada koreksi diri gitu. Ya. Jadi setiap ada masa-masa itu yang Tuhan tegur dalam kehidupan saya sendiri dalam melayani. Jadi tempatnya Kak Endra itu waktu itu kayak masih di kawasan yang kayak hutan begitu, atau sudah perkampungan udah besar gitu? Kalau dibilang hutan dah ya, tapi karena dekat hutan mungkin, dekat perkebunannya. Perkebunan di sana itu kan seperti perkebunan masyarakat itu enggak seperti terawat yang rapi gitu. Karena di sana tanam kasih biar. Gitu. Jadi sudah kayak jadi hutan. Jadi nggak bisa dibedakan lagi. Bisa itu kalau 2 hektar. Iya.
itu pohonnya hanya 3-4 batang yang masih hidup gitu. Karena nggak dirawat, karena masih kampung, karena masih banyak lagi yang mungkin mereka urus yang atau mereka kerjakan. Itu di sana. Nah, pada saat itu pastori kita itu waktu bangun pastori, nggak tahu di Sumatera itu luar biasa. Ular, banyak hewan-hewan berbisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong loh gitu. Jadi ada yang sempat kayak hewan masuk ke tempat ibadah juga ada. Kalau itu sudah Luar biasa. sudah sering. Malah waktu masih baru-baru datang tuh ke EB dari sekolah, kita kan belum ada lampu itu, masih pakai lampu botol itu. Pakai lampu botol, aduh. Terus, luar biasa. Isi minyaknya kalau di sini isi minyak lampu botol apa? Minyak tanah. Minyak tanah. Kalau di sana beda. Apa? Solar. Jadi asapnya itu lebih tebal. Hitam. Wah, jadi pagi-pagi tuh hidung itu. Luar biasa. Di sana begitu. Tuhan ya memang. Di kompor juga. Karena minyak tanah kan waktu itu sudah di ini loh. Iya, memang waktu itu kan lebih di apa ke gas pengalihan kan? Pengalihan ke gas. Nah, iya. Jadi kita pakai kompor solar itu. Waduh. Jadi, mau ngidupin sampai apinya itu jadi biru itu tunggu panas dulu. Wow. Karena solar kalau masih baru dihidupin itu merah. Tuh, asapnya tuh. Nah, tapi kalau sudah panas bagus apinya, bagus. Malah lebih bagus kayaknya. Sampai segitu yang pengalaman di sana ya? Masih lagi banyak sekali. Banyak. Kalau ada nggak pengalaman yang paling Kak Hendra ingat yang apa namanya proses Tuhan yang paling bikin Kak Hendra ingat dang? Oh, kalau itu prosesnya itu pada waktu si sulung Paulus. Si Paulus. Iya, masih 1 tahun. 1 tahun belum sampai 1 tahun stop. Jadi masih hanya bisa bilang papa mama gitu. Iya. Hanya minum, sudah bisa bilang minum, bisa bilang makan. Iya. Nah, itu sudah bisa bilang. Nah, pada waktu itu kan dia dengan kondisi kita tidak bilang Tuhan tidak memberkati ya, tidak. Proses Tuhan. Iya, proses Tuhan ya. Jadi waktu itu Tuhan izinkan masa itu kami alami. Dia bilang begini sama saya. Pak, dengan bahasanya dia anak-anak, lapar. Paul bilang begitu. Iya, saya menangis. Kalau saya ingat masa itu, dia bilang saya lapar Pak. Aku dikatakan Pak lapar. Saya tidak bisa jawab. Saya pergi ke tempat yang sampai sini merinding saya. Iya. Kalau saya ingat masa-masa itu, padahal kalau kita dengar dari guru-guru kita bilang itu bukan masa kalian lagi, tetapi tetap kami alami. Pada saat itu yang saya pikirkan apa? Tuhan, dia anakku, aku hamba Tuhan. Jangan dia dong, gitu. Jangan dia dong yang mengalami itu. Aku aja gitu. Itu wah sudah. Padahal orang tua itu ada. Bisa saja saya. Iya, bisa saja saya telepon untuk minta ini. Iya. Tapi kembali lagi Tuhan ingatkan. Itu loh kekurangan. Ya itu, masa-masa begitu selalu saya bilang, itu kekuranganku. Itu kekurangan. Tapi Tuhan tolong karena ya puji Tuhan karena masih hutan-hutan di belakang pastor itu kan kita bersihkan. Walaupun bukan tanah gereja lagi, kita bersihkan. Ya yang punya tanah juga suka ya, daripada binatang semua masuk itu. Saya sering tanami ubi apa segala macam, jadi saya cabut ya, rebus, saya kasih sampah. Itu besar loh, karena tanahnya baru apa namanya, tanah itu baru digarap lagi tuh, jadi masih subur sekali. Jadi waktu kita rebus itu saya ingat itu belum terlalu matang, tapi karena dia sudah lapar ya, saya ambil saja. Sudah dia makan, saya tanya enak Pak. Aduh, itu dalam hati luar biasa itu dalam hati saya. Dan masih banyak, itu hanya pengalaman mengenai makanan ya, makan itu. Tapi saya rasa itu bukan yang paling teringat ya, tapi ada yang lebih saya terkena dalam hati itu
masa-masa di mana Tuhan memproses kita, manusia rohani kita, mental kita, atau iya, manusia rohani kita dalam menghadapi sidang jemaat. Itu lebih. Karena firman Tuhan itu pencipta atau menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita selalu klaim itu firman Tuhan. Tapi kita percaya, dan apa yang sudah difirmankan itu pasti terjadi. Atau firman Tuhan itu nggak mungkin gagal toh. Nah, saat penyampaian firman, balah apalagi kita harus dituntut kalau memeriksa firman atau menyampaikan firman, kita lebih dahulu menikmati, karena itu menjadi rumus tetap itu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, saat kita menyampaikan firman kan ada waktu persiapan tuh. Nah, saat kita mempersiapkan, kita berusaha menikmati itu seperti makanan. Firman yang makanan rohani itu, kita harus seperti kita kalau masak nih, kan kita cicip dulu nih. Kita makan, jangan kita nanti sampaikan kepada sidang jemaat, ini rasanya pedas ini, ini, padahal kita belum cicipin. Nah, seperti itu kata sederhananya gitu. Jadi firman Tuhan itu kita berusaha untuk nikmati dulu. Yang paling membuat seorang hamba Tuhan itu sedih, baru kita tahu bukan karena tidak ada makanan, bukan karena sidang jemaat itu bakal layai atau panjang-panjang, enggak. Tapi yang paling buat sedih itu saat penyampaian firman dan sidang jemaat tidak menghargai. Itu sebetulnya kalau mau jujur itu sakitnya. Jadi seringkali kalau hamba-hamba Tuhan dalam pengajaran itu selalu bilang, persiapan firman itu luar biasa pergumulannya. Nah, bayangkan kalau saat ada sidang jemaat yang petantang-petenteng, yang benar, yang anggap enteng, terus masuk keluar, tidak menghargai. Maksudnya tidak mau menghakimi itu. Ya kita koreksi diri masing-masing, tetapi sebaiknya kita harus tahu bahwa hamba Tuhan itu bergumul sedemikian rupa untuk mempersiapkan firman yang akan dia sampaikan. Memang bukan lebih ke situnya, tidak. Kalau memang ada satu bentuk penghargaan hadirat Tuhan, memang pasti akan sikap kita juga akan menghargai. Artinya tujuan kita bukan ke hamba Tuhannya, tapi karena menghargai firman Tuhan itu. Makanya kalau dengar firman hari Minggu, orang yang tidak menghargai hadirat, yang tidak tahu akan hadirat Tuhan itu fasik dikatakan. Fasik, betul. Nah, sebenarnya penghargaan kita dalam mendengar firman, menghargai Tuhan dalam setiap ibadah, itunya sebenarnya. Kan itu kita berusaha untuk menikmati Tuhan pada saat itu. Itu kuncinya sebetulnya kita beribadah ya. Karena mau persembahan apa sih yang kita bawa? Kita bilang suara kita atau skill kita sebagaimana? Betul. Wajah nomor berapa itu sudah. Harta apa lagi? Tapi yang lebih kepada penghargaan kita. Penghargaan terhadap. Kalau firman Tuhan bilang bukan lemak. Bukan persembahan lembu tambun. Aku tidak suka itu. Tapi hati yang hancur. Itu kata itu satu sikap diri yang menghargai pribadi yang satu itu loh. Pribadi Tuhan. Makanya lewat firman, lewat sangkor, lewat pujian, pelayanan itu. Di situ kita berusaha untuk menikmati Tuhan. Nah, bayangkan banyak kali orang lakukan ibadah lalu pujian dinyanyikan, sebenarnya jadi munafik kalau kita semakin kulik lagi. Kalau mau jujur semakin betul. Padahal nyanyinya luar biasa. Tapi kalau semakin kita, tapi semoga ini pandangan-pandangan yang sudah terlalu amat jauh. Tapi kan yang saya maksud tadi dalam pelayanan tadi itu yang mereka. Tapi selama dalam pelayanan KNR itu banyak yang terjadi. Satu, kalau kita sudah dengar firman pengajaran, kita wajib menerima konsekuensi. Nggak bisa tidak. Betul. Karena apa yang disampaikan kan pasti. Maksudnya begini. Firman pengajaran itu seperti begini. Pasti akan berefek. Kalau ibarat kereta api nih ya. Ibarat
saat kereta api sudah di start ini, sudah jalan, dia akan berhenti di stasiun berikutnya. Nah, selama dalam rel ini ada yang menghalangi, dia akan kena tabrak. Persoalan mau apa yang mahal, mobil mewah kah, orang penting kah, tidak peduli, akan dia tabrak. Sampai di stasiun berikutnya baru berhenti. Maksudnya, kalau firman Tuhan sudah disampaikan, ya, firman pengajaran terutama, kalau tidak ada yang kalau kita tidak berusaha untuk ikut role atau ikut yang maunya Tuhan, firman itu ya. Mau tidak mau pasti kena. Pasti kena. Nah, yang saya lihat dalam pelayanan penggembalaan, bukan kalau soal pertumbuhan, sangat jauh pertumbuhan banyak sedikitnya. Dalam pelayanan saya selalu punya prinsip begini. Pertemuan sidang jemaat itu bukan dari kuantitas. Iya. Tapi kualitas jemaatnya. Iya. Karena pertama saya sampaikan di situ, kita mau beribadah di sini bertujuan untuk pendewasaan rohani. Pendewasaan rohani. Jadi jangan salah. Jangan salah. Pendewasaan rohani tentu saya bilang tadi itu konsekuensi yang nggak bisa kita tolak, nggak bisa dihindari. Ya. Namanya orang mau dewasa itu tentu makanannya pun keras. Iya, keras. Nah, tapi kalau siapa yang tidak mau makanan keras, ya itu tidak terlatih pencernaannya itu. Nah, kita sampaikan. Ada yang menghargai, ada yang merasa diri tahu, ada yang hanya cukup hadir saja, ada gitu. Tapi lihat, kalau firman Tuhan atau firman pengajaran sudah disampaikan, penyucian tetap berjalan. Nah, bayangkan orang-orang yang seperti tadi itu masih tetap dalam mereka dengan sendirinya itu akan tersingkir. Nah, dalam pelayanan saya itu ada seorang kehidupan muda remaja yang saya sendiri salut. Saya sendiri salut. Mulai dari sekolah minggu, saya lihat pribadi orang ini, dia beda dengan yang lain, dan dia punya satu ketundukan terhadap firman Allah yang disampaikan. Jadi dia berusaha, walaupun tidak mampu melakukan, tidak sampai 100% loh, tapi dia ada satu kemauan untuk melakukan gitu loh. Dan itu berdampak kepada setiap ibadah yang dilakukan. Jadi sangat jarang kehidupan muda yang setiap kali ibadah dia hancur hati, setiap kali ibadah hancur hati. Dan lihat keterbukaan dia punya keterbukaan terhadap Tuhan ya saya katakan, karena dia menghadapi banyak yang sebenarnya bisa menjatuhkan dia atau membuat dia jadi hancur gitu. Tapi sampai waktu yang saya tahu, dia masih tetap setia. Iya. Bahkan sampai sekarang dia masih telepon dengan saya. Dia katakan begini, Om tetap doakan ke saya, Papa Mama. Dia selalu bilang. Jadi saya percaya itu bukan hasil pelayanan saya, tidak. Karena sekali lagi saya katakan, pelayanan itu bisa dilakukan karena pertolongan Tuhan. Iya. Sebab di dalam semua pelayanan, kalau Tuhan tidak mampu, kan seperti saya katakan tadi, membuat bangunan gereja, semuanya itu. Pasang batu itu saya tidak tahu. Karena di sana jadi bisa ya. Iya. Karena waktu itu juga kan gereja yang lama itu, yang pertama itu dari papan yang mungkin masih muda ya, karena darurat itu waktu itu darurat. Jadi kalau papan yang masih muda, lama-kelamaan dia lapuk. Iya, bukan pecah. Pecah. Waktu dipasang kan masih mentah nih. Nah, langsung dipaku itu. Tapi saat kena panas dia pecah. Ya. Nah, jadi saya pikir ada pertimbangan juga, karena kan saya katakan semua dari firman. Jangan sidang jemaat tidur nyenyak, tidak kena panas, tidak hujan. Tapi kenapa rumah Tuhan begini? Rumah kita bisa kita buat berwarna, nyaman,
lalu tempat ibadah begini kan sudah nggak beres lagi. Iya, gitu. iya. Tapi sampai sekarang juga masih banyak juga pergumulan karena nggak bisa kita paksakan toh. Iya. Kita tunggu pekerjaan Tuhan. Ya puji Tuhan, boleh kita beribadah, Iya. kita bisa tidak kena panas walaupun suhu ya. Iya. Kalau karena plafonnya itu belum ada waktu itu. Belum ada plafon waktu yang hanya dinding, lantai kasar, baru apa namanya itu? Atap seng. atap Iya, seng. iya. Jadi panas. Iya, panas. Kena matahari di Iya. seng kan panas. Apalagi di Jambi Iya. itu kan karena di Jambi itu punya daerah batu bara. Iya. Apalagi tempat kita itu ya. Waduh, Batu bara minyak. Panas Aduh, kan? Iya. Nah, penguapan. yang menjadi berkat juga sama kita mau saling menguatkan sesama hamba Tuhan di Jambi sama Palembang. Iya. Hamba Tuhan yang dalam pengajaran itu kita punya satu persekutuan yang puji Tuhan sampai sekarang masih yang kita saling Baiklah. memperhatikan. Saya Mendukung memperhatikan. dalam doa. Jadi ada satu satu pertemuan yang kita lakukan secara rutin untuk doa puasa. Jadi itu sangat menolong sekali menguatkan ya. kita. Ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang sudah tua, yang sudah senior itu mereka tidak pelit untuk berbagi Iya. atau untuk memberikan saran yang Iya, rohani tentu. rohani. Ya. Jadi kita kuat itu yang Iya. masih muda-muda, yang oleh kemurahan Tuhan sampai 7 tahun Iya. ya, tanpa saya pikir-pikir itu semua rencana Tuhan. Iya. Saya tidak mau juga membenarkan Sampai diri. sampai kemarin juga kan pernah sempat dengar di sana ada kayak kebakaran hutan, Wah. terus asap, Iya. ya kan asap lebat, Itu terus kayak sudah air juga di sana agak sulit juga ya. Nah, Jauh. kalau di tempat kita itu kan karena batu bara itu ya, Iya. tambang batu bara, itu kan nggak boleh buat sumur terlalu dalam. Oh. Apalagi sumur gali. Ah. Sumur galian itu kalau kita buat terlalu dalam itu airnya tuh kayak Hitam. bukan minyak kalau kita taruh di air gitu Oh, kayak mengkilat-mengkilat gitu. iya, Nah, iya, gitu. Jadi hanya resapan saja. Tapi airnya kalau paling dalam kalau sumur-sumur sana itu 8 sampai 10 meter. Kemarin saya sempat lihat Kak Endra sama Kak Ebe sama Oh, Paul cari dan air. cari air pakai motor. Iya. Jauh itu jaraknya. Itu memang kalau sudah panas sampai kandas itu, Iya. sumur itu kandas memang nggak ada airnya. Jadi kita pergi ke ada perkebunan masyarakat. Jadi kita Iya. turun, itu terjal sekali. Oh, tuh. iya. Kayak di kamera kan kelihatan biasa-biasa tapi sudah Wah. motornya sudah ya Wah. ke kiri ke kanan dan Itu- bilang compang-camping. Iya, dah. Jadi kita puji Tuhan ada itu air yang kayak apa dibilang kalau di sana bilang rawa ya. Rawa. Jadi ada terus airnya gitu. Hmm. Rawa. Jadi Tapi ada- jaraknya agak jauh dari rumah. bisa 2 kiloan lah. Bisa. Jauh lah Kalau di sana dekat lah. Iya, di- kalau pakai motor dekat, kalau jalan Iya. kaki jauh Wah, juga. jauh lah. Ya puji Tuhan ada motor Iya, toh iya. untuk inventaris Tuhan ya. tolong. Nah, kalau 2 kilo di sana itu ya dekat. Dekat, namanya. biasa ya. Dekat. Nah, kalau air ya itulah di sana. Nah, kalau karena asap itu dulu. Ah, itu Karena asap itu yang Asap itu apa saya bilang? Ada satu peristiwa yang sangat ini juga sama teman-teman yang dalam persekutuan itu yang anaknya itu Tuhan panggil karena sesat baru lama. dari apa? Dari gerejanya kita atau dari Bukan teman satu persekutuan hamba Tuhan. Oh, dalam ya itu gitu. sampai sesat lalu Tuhan panggil ya. Karena asapnya Asap itu. ya. Seberapa parah asap waktu itu? Apakah kita bisa Jarak pandang pandang, jarak kalau pandangnya jarak kayaknya? pandang- kalau jarak pandang itu 100 meter itu sudah Udah nggak kelihatan. putih langsung kayak Wow. sama kita bernapas itu sudah Iya. sesak gitu sesak. Jadi cara Kak Endra dan keluarga mengakali supaya nggak tiap hari hirup, nggak bisa Iya. tetap hirup aja deh. Tetap hidup, Wow. tapi jangan keluar gitu loh. Iya. Karena gini ya, asap kalau masih asap hanya asap ya, Ya. tidak disertai dengan partikel Oh, abu. iya. Nah, kalau kita keluar itu dengan partikel abu. Wow. Abu di itu luar. yang bahaya nah, ya. Kalau cuma asap saja. Iya. Nah, pastori kan
bebas itu udara. Lewat dia. Wah, Wah, lubang luar angin. biasa ya. Di sana lubang angin kita itu luar biasa besarnya. Jadi pergumulan di sana luar biasa juga sih. Nah, kalau mungkin untuk hamba Tuhan seperti Kak Endra yang sudah mengalami mungkin rasa biasa, tapi Bu, untuk saya yang mendengar hal ini dan mungkin teman-teman di sana, menurut saya sih itu sudah dibilang wow lah. Iya, proses Tuhan di sana. Semua karena pertolongan Tuhan, bukan ya, karena kitanya, tidak. Karena Tuhan lah. Ya kalau seperti binatang-binatang liar itu. Iya, udah biasa di sana ya. Satu kali itu mama iya, datang, udah 2 kali loh dia salah datang ya. Pernah 2 kali ke sana kan. Iya. Dia kan saya bilang gini, Ma, di sini banyak ular, saya bilang. Jadi nggak usah kaget ya, saya bilang. Pura-pura tahu Jo, pura-pura nggak tahu Jo. Atau kalaupun tahu jangan nggak usah kaget. Nah, iya. Mama ini kan mungkin terpikirkan ular itu, jadi dia pikir terus, dia cari, dia masak di belakang, ada masak apa? Terus kita kan masih pakai kayu bakar tuh, pakai kayu bakar. Di belakang ada plastik apa gitu. Iya. Dia lihat gini, itu ular kobra. Waduh. Nah, dia bilang, Pak Paul, tolong. Dia bilang, kenapa, Ma? Itu ada ular. Saya lihat, oh ini. Karena di sana kan sudah biasa. Oh ini. Aduh, luar biasa memang. Terus dia, kamar mandi kita itu masih di luar. Iya. Jadi, rawan. Dia keluar, di luar itu, dia ke WC. Nah, karena dia punya mindsetnya udah jadi kayak Parno apa dia perhatikan, apa yang bergerak dia perhatikan. Dia lihat lagi di bawah jendela, dia lihat apa itu yang bergerak, dia teriak lagi. Itu di WC itu, dia teriak lagi, lihat ini, oh ini saya matiin lagi. Apa? Ular lagi. Karena di sana kan kalau sudah musim, kalau sudah musim menetas itu ular itu banyak. Apalagi di samping gereja itu ada timbunan tanah. Timbunan tanah. Jadi kalau ular sih sampai waktu bangun gereja pertama itu tumpukan kayu kan? Tumpukan kayu. Ya. Kita kan istirahat di situ loh. Kalau tidur siang, di bawahnya ada ular. Iya. Bukan di bawahnya, kita di samping itu susunan kayu, nggak mungkin kita di atas. Iya, kita di gelar samping, masih tanah toh, masih tanah belum dia. Kita gelar pengawas gitu, ya kita tidur. Nggak tahu di samping itu ada ular. Wow. Jadi waktu kita lihat kan kalau kayu menumpuk itu semut hitam. Iya. Ya kita bongkar, kita pindahin lagi supaya semut-semut itu bisa dimati dulu gitu. Waktu saya bongkar gitu, ular. Kobra lagi. Wah. Nah kalau itu kobra besar. Wah. Kalau itu besar. Karena kita ndak apa? Ya sudah. Saya juga besar di Sumatera, jadi udah terbiasa dengan hal begitu. Enggak apa saya lebih kaget justru lihat ular partola. Nah, kalau saya ular partola kecil-kecil. Wow, tapi sebetulnya yang paling bahaya itu si kobra itu. Jadi lihat gitu. Segitunya di sana ya. Iya biasa aja saya ambil. Malah satu kali dulu sampai PB dulu ketakutan karena ular tuh. Itu gereja sudah jadi nih. Jadi itu ular ke depan nih. Saya bilang, dia buat teriak dari depan. Papa ular. Saya bilang, mana tuh ular? Kan kalau bahasa Manado kan kuda-kuda dengan tanaman kaki kuda. Iya. Nah, kita kan tanam kaki kuda. Ada di situ kuda-kuda, ada yang kaki kuda juga di situ. Ya. Dia pulang dia teriak. Papa lihat ini, apa? Itu ular. Besar itu ularnya. Itu kata, di mana saya bilang? Saya sudah dengan bambu nih. Iya. Itu di kaki kuda. Kita lihat. Di mana? Kaki kuda. Enggak taunya di kuda-kuda. Padahal kaki kuda itu sudah dekat kaki saya. Iya. Tanaman itu. Enggak ada. Itu di kaki kuda karena enggak. Saya bilang, di mana? Asura. Baru dia datang. Itu. Oh, itu di kuda-kuda bukan di kaki kuda. Nah, dia langsung pergi ke karena sawit toh. Sawit, tumpukan pelepah sawit. Saya tunggu. Ular sampai keluar lagi. Dia karena waktu itu ada anak-anak ayam tuh bermain di situ, dia keluar. Dia cari makan itu.
Dia saya intip memang kalau panjangnya itu 2 meteran lebih lah. Jadi saya tunggu dia keluar. Karena sawit itu kan masih Pendek-pendek. pendeknya sih nggak pendek bagaimana ya. Kalau tempat buahnya itu sudah 2 meteran gitu loh. Tapi pelepahnya kan masih ke bawah gitu. Iya. Jadi ularnya itu saya kejar. Ya. Saya begini, hantam, nggak taunya bambunya nyangkut di pelepah. Ularnya masih di bawah nih. Aduh, jadi ingat berhadapan dengan ular. Tapi dia nggak lari gitu loh. Berarti nggak mati. Saya turunkan lagi, saya hajar tuh. Itu, itu saya pikir. Jadi kalau ular, prinsip saya gitu. Ini bukan ini keluar dari firman nih. Iya. Prinsip saya itu kalau ketemu ular, berarti dia mau mati gitu. Iya. Kalau saya ketemu dengan ular, berarti ular mau mati. Karena dalam kebiasaan kalau teman-teman kita bilang tuh karena sudah biasa dengan ular. Kalau ular dengan manusia, ular akan lebih memilih menghindar. Tapi kalau dia nggak lari, berarti mau mati. Mati gitu. Jadi itu saya punya prinsip aja itu. Iya, mati lah. Iya, betul. Jadi kalau binatang-binatang luar biasa pengalaman di sana ya. Itu sementara ibadah pernah satu kali. Sementara ibadah itu kaki 1.000 jalan di dinding. Kaki 1.000. Saya bilang begini, tolong kaum muda ambil dulu sana tuh. Itu sementara saya di mimbar tuh. Iya. Aduh. Sementara khotbah ada kaki 1.000 atau orang bilang kelabang atau lipan, lipan ya. Lewat. Saya bilang, tolong. Aduh, luar biasa memangnya. Paling lagi apa? Nah, sana ular hijau. Ular hijau tuh. Yang ular di daun-daun itu kan? Iya. Natal. Pasti ada pohon. Oh, Natal. Aduh, di tempat situ. Di situ dia ngilik. Jadi waktu satu kali itu yang ada hamba Tuhan, saya bilang ya, yang membantu pelayanan itu, dia pimpin pujian. Waktu masih berdoa pembukaan, itu istri bilang, Pak, itu ada ular. Oh, tunggu karena masih berdoa. Tunggu. Sudah amin, langsung saya berdiri. Pak, tunggu dulu di situ ya. Tunggu. Kenapa Om? Ada ular. Aduh. Jadi, ambil dulu ini dari pohon terang ini. Sampai di ibadah pun ada hewan-hewan itu. Pohon terang. Saya ambil gini, saya mati. Karena dengan ular saya enggak begitu enggak begitu, biasa lah. Iya. Karena saya bilang masih banyak sekali celah, sedangkan biawak aja mau naik di gereja kok. Karena gereja pertama itu masih papan itu loh. Iya. Itu mereka lari-lari tuh. Biawak naik. Luar biasa di sana ya. Itu kalau binatang kayak gitu ya. Tapi bagi kita yang sudah biasa, karena dari kecil tuh enggak, kita pikir itu biasa-biasa aja. Biasa aja. Justru waktu kita ke fellowship FKM, ketemu tuh ular besar tuh. Justru itu saya ngeri. Agak geli gitu. Kalau di sini udah biasa yang kayak gitu. Aduh, pengalaman Kang dalam pengembalaan Tuhan saja. Ya, makanya saya bilang bukan itunya, lebih kepada Tuhan membentuk kita dalam penggembalaan itu. Karakter. Kita sangat butuh sekali itu yang namanya fellowship. Iya. Karena dari hamba Tuhan yang satu, Tuhan pakai untuk menegur, apalagi kita hamba Tuhan yang muda-muda ini. Iya. Terlalu banyak memang. Iya. Butuh perhatian. Ini pengertian ini dari proses yang begitu panjang sampai saya punya pemikiran begini waktu saya tidak terima dari sekolah, tapi Tuhan tolong untuk bisa mengerti. Mulai saya berpikir bahwa masa umur kita manusia ini, kalau kita bandingkan atau kita bawakan dengan proses yang Tuhan mau bawa kita untuk dewasa rohani, kayak serasa nggak cukup ya? Nggak cukup. Terlalu cepat sepertinya, ya, terlalu cepat waktu ini umur kita ini untuk bisa mencapai dewasa rohani. Nggak cukup gitu loh. Nah, makanya berarti kemurahan Tuhan itu yang paling menentukan. Iya. Kita tidak tahu itu mencapai karena kalau kita pikir secara manusiawi ini target mustahil sebenarnya. Tapi Tuhan bilang harus. Nah, bayangkan kita kalau
belum Mencapai itu. mencapai kesempurnaan Tuhan sudah. Tuhan panggil. Tapi di situ saya berpikir begini, dari firman Tuhan yang sudah kita terima dari guru-guru ya, yang Tuhan berikan pengertian begini. Urusan itu mencapai atau tidak, itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Sekarang bagaimana kita mau atau tidak? Iya.